Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, masih semangat ya semua? Ya, kali ini kita masuk ke materi yang baru lagi, yaitu mengenai fungsi komposisi. Ya, kebetulan materi fungsi komposisi ini adalah materi yang baru ya. Jadi baru didapatkan ketika kelas 11 ini. Oke. Jadi sebelumnya kamu harus tahu dulu nih, fungsi komposisi itu apa sih? Ya. Jadi, fungsi komposisi adalah operasi penggabungan dua fungsi atau lebih sehingga menghasilkan fungsi yang baru, gitu ya. Jadi di sini intinya adalah penggabungan dua fungsi atau lebih. Gitu ya. Jadi tidak hanya ada satu fungsi tapi dua fungsi bahkan lebih. Nah, langsung saja kita masuk ke sifat-sifatnya. Yang pertama, jadi ketika ada simbol seperti ini F bundaran GX ya. Jadi di sini dibacanya F bundaran GX. Boleh juga F komposisi GX ya. F komposisi GX. Yang artinya G-nya dimasukkan ke dalam F, gitu ya. Jadi F bundaran GX itu sama dengannya adalah F GX. Artinya GX nanti hasilnya dimasukkan ke dalam F, gitu ya. Kemudian yang kedua, G bundaran Fx atau G komposisi Fx sama dengan GFX. Artinya Fx akan dimasukkan ke dalam G. Oke. Lebih lengkapnya nanti masuk ke contoh. Kemudian yang ketiga, yang sering juga. Jadi kalau F bundaran GX itu tidak sama dengan G bundaran Fx, ya. Nanti kita akan buktikan juga kenapa dia tidak sama dengan. Oke. Kemudian yang keempat, ketika ada tiga fungsi yang akan digabung, F bundaran G bundaran Hx. Jadi di sini yang dahulukan dikerjakan F bundaran G-nya. Nah, itu akan sama dengan F bundaran G bundaran Hx. Dengan yang dahulu dikerjakan adalah G bundaran H. Ya. Itu akan sama penyelesaiannya. Oke? Semuanya akan kita buktikan ke dalam contoh. Sekarang silahkan untuk di screenshot terlebih dahulu. Yaitu sampai 3. 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke contoh. Nah, di sini contoh yang pertama, diketahui fungsi fx itu sama dengan 3x ditambah 2. Kemudian fungsi gx sama dengan 4x dikurang 5. Tentukan yang pertama adalah f bundaran gx ya. Ingat dibaca bundaran bukan FOG atau F0G. Salah ya. F bundaran gx. Nah, maka f bundaran gx itu kan jadinya apa? F dalam kurung gx, gitu ya. Berarti sama dengan F. Nah, GX-nya ini yang di dalam kurung ini yang duluan dimasukkan atau disubstitusi. GX-nya berapa? 4X dikurang 5. Gitu ya. Jadi yang dalam dulu. Nih. Setelah itu, kamu lihat di sini kan fungsinya di fungsi F. Nah, fungsi F di sini di dalam yang diketahui itu Fx itu sama dengan 3X ditambah 2 ya. Fx sama dengan 3x ditambah 2. Artinya kalau misalkan x-nya ini kita ganti 0, dia jadinya 3 kali 0 tambah 2. X-nya kita ganti 5, jadi 3 kali 5 tambah 2, gitu ya. Jadi x ini akan mengikuti. Nah, sekarang kita punya f 4x dikurang 5. F 4x dikurang 5, artinya x di sini kita ganti 4x kurang 5. Berarti kan di sini jadinya apa? 3 kali x tadi diganti 4x kurang 5 ditambah 2, gitu ya. Jadi kita ganti di 3, ini kan x. Nih, kita masukin ke sini. Dalam kurung 4x dikurang 5 ditambah 2. Itu ya. Sehingga hasilnya adalah, ini kali pelangi 12x, 3 kali negatif 5, negatif 15 ditambah 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 12x kurang 13. Itu ya. Oke, semoga paham ya. Nah, kemudian kita cari yang berikutnya, yaitu ketika
kita balik. G bundaran Fx. Ya. Nah, maka ini kita balik juga. G Fx, gitu kan? Nah, G-nya tulis. Nah, Fx-nya yang disubstitusi. Fx-nya itu adalah 3x ditambah 2. Nah, sekarang kita fokusnya ke fungsi G. Maka yang kita lihat adalah G. Nah, Gx ya. Gx itu adalah 4x dikurang 5. Berarti nanti ketika ada x di sini kita ganti 3x tambah 2, maka ini juga diganti 3x tambah 2. Oke, sehingga hasilnya 4, x-nya ganti. Karena kan kita ganti 3x tambah 2, berarti kali 3x tambah 2 kurang 5. Ya. Nah, ya sudah, berarti ini kali pelangi 12x ditambah 8 kurang 5 kan. Nah, sehingga kalau disama denganin lagi, belakang aja ya, karena ngemuat. 12x tambah 3. Ya. Nah, dari sini kan kita yang F bundaran G itu 12x dikurang 13. Sementara G bundaran F 12x ditambah 3. Sehingga dari A dan B kita simpulkan untuk sifat yang ketiga bahwa F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx ya. Jadi kesimpulannya berarti F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Ya, kesimpulan dari yang A dan B, contoh 1. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, di sini diketahui Fx itu sama dengan 4x ditambah 5. Sementara Gx itu sama dengan x kuadrat. Tentukan F bundaran G2. Ya. Nah, sebenarnya di sini kita punya dua cara. Ya, ini mungkin kita hapus dulu kali ya. Kita punya dua cara. Cara pertama seperti apa? Cara pertama adalah tetap kita cari F bundaran Gx-nya dulu, ya. Seperti yang ini. Nah, nanti kan seperti ini misalkan kita sudah dapat F bundaran G-nya 12x dikurang 13. Nah, berarti kalau misalkan kita mau cari F bundaran G1, kita tinggal substitusi nilai x-nya 1. Kayak gitu. Nah, gimana supaya kebayang, mungkin kita coba di sini ya. F bundaran G2, berarti kita buat dulu F bundaran Gx. Nah, ini F, nah Gx, berarti Gx-nya kan ini kan, berarti x kuadrat. Tuh. Kemudian kita fokus ke F. Fungsi F kan di sini. Nah, jadi setiap x kita ganti menjadi x kuadrat ya, karena kan kita fokusnya ke x-nya. Berarti menjadi 4x kuadrat ditambah 5. Nah, itu kalau F Gx. Sementara kan di sini F bundaran G2. Ya, berarti F bundaran G2 tinggal kita ganti nilai x-nya 2. Berarti 4 kali 2 pangkat 2 ditambah 5. Berapa tuh? 2 pangkat 2 itu 4 kali 4 16 tambah 5 itu 21. Oke ya. Gimana? Atau jadi ada cara kedua nih. Ini cara pertama, nih. Cara kedua. Masih pakai A ya. F bundaran G2. Nah, berarti kita buat F G2. Ya, karena kan dia x-nya 2, berarti F G2. G2-nya kita cari dulu. Nah, cari di mana? Bismillah. Oke. Nempel aja. G2. Nah, Gx itu kan x kuadrat. Berarti kalau G2 berarti 2 kuadrat kan? Hasilnya berapa? 4. Sehingga nilai G2-nya kita ganti 4. Gitu ya, kita cari G2 dulu. Kita ganti 4. Sekarang kita fokus ke F4. Nah, artinya setiap x kita ganti 4. Berarti 4 kali 4 tambah 5. 4 kali 4 16 tambah 5 21. Gimana? Paham? Semoga paham ya.
Mungkin setelah ini saya akan kasih contoh yang berikutnya supaya lebih paham. Silakan di screenshot terlebih dahulu. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya, kita masuk ke contoh yang berikutnya ya. Tadi masih sama, tetapi kita balik G bundaran F. Kalau tadi kan F bundaran G. Kita cari G bundaran F dari 1. Nah, pertama-tama, langkah yang pertama kita cari G bundaran Fx-nya dulu. Boleh G Fx. Ya. Jadi kan G, Fx-nya masukin. Itu kan 4x ditambah 5. Kemudian kita fokus ke fungsi G. G itu kan x kuadrat. Berarti setiap x ini diganti 4x tambah 5. Berarti kan 4x ditambah 5 kuadrat. Nah, karena kita maunya x-nya 1, ya udah 4 kali 1 tambah 5 kuadrat. 4 kali 1 kan 4, tambah 5 kan 9. 4 itu berarti 81. Gitu saya. Nah, tapi kita bisa juga gunakan cara langsung. 1. Jadi di sini G F1. Gitu ya. Karena kan di sini 1 ya G F1. Yang kita substitusi terlebih dahulu adalah yang dalam F1. F1 berarti kita cari dulu di sini. Fx itu kan 4x ditambah 5. Jadi kalau F1 4 kali 1 tambah 5. 4 kali 1 4 tambah 5 itu 9. Nah, berarti F1 nya ini kita ganti dengan angka 9. Beda kan ya, ini G ini 9. Oke, kemudian kita lihat fungsi G itu kan X kuadrat. Berarti kalau G 9 berarti 9 kuadrat. X kita ganti 9. Jadi 9 kuadrat. Nilainya adalah 80. Sama. Oke? Ya. Kemudian contoh yang selanjutnya, contoh 3. Nah, di sini kita sudah mulai masuk ke penggabungan 3 fungsi ya. G bundaran F bundaran H. Nah, untuk yang satu ini kita selalu mulai itu dari yang paling belakang. Sehingga G bundaran F. Nah, ini tetap yang kita substitusi terlebih dulu adalah Hx gitu ya. Hx. Nah, di sini kita masukkan Hx-nya berapa? X kuadrat kan. Oke. Tuh. Nah, sekarang kita fokus ke G bundaran Fx kuadrat. Nah, artinya di sini nilai F-nya kita masukkan ke G ya. F-nya kita masukkan ke G. Nah, berarti sebelumnya Fx-nya ini juga harus dibuka. Fx di sini kan X tambah 3. Berarti kalau Fx kuadrat berarti apa? G. Langsung dibuka aja ya. Apa? Nah, X-nya diganti X kuadrat ya. Tambah 3. Gitu. Jadi dibuka-buka pelan-pelan. Nah, terakhir saya hapus dulu. Kita fokus ke G. G di sini apa? 2x kurang 5 kan? Berarti setiap x kita ganti x kuadrat tambah 3. 2 dalam kurung x kuadrat ditambah 3 kurang 5. Sehingga 2x kuadrat 2 kali 3 kan 6. Langsung ya, kurang 5 adalah 1. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau cari G bundaran H bundaran F dari 1? Nah, ini lebih mudah malah ya. Sama, G bundaran G bundaran H dalam kurung F1. Nah, yang dicari terlebih dulu ada F1. G bundaran H. Nah, F1 berapa? F1 berarti kan X-nya ganti 1 kan? 1 sama dengan 1 ditambah 3. Ya, berarti kan F1 1 tambah 3 yaitu 4. Jadi F1 nya itu 4. Nah, sekarang kita mundur lagi. Ada H4. Nah, H4. H itu kan X kuadrat, berarti
H4 berarti 4 kuadrat, yang hasilnya adalah 16. 3 16 gitu ya. Jadi H4 nya berubah jadi 16. Terakhir tinggal kita lihat fungsi G. G itu kan 2x dikurang 5. Berarti kalau G 16 artinya kita ganti setiap nilai x nya 16. 2 dikali 16 kurang 5. Ingat yang dilihat itu G ya. 2 kali 16 kurang 5. Ya, udah deh, 2 kali 16 berapa? 32 dikurang 5 adalah 27. Oke, gimana? Semoga paham ya. Silakan disimak pelan-pelan. Diulang lagi supaya lebih paham. Oke, silakan untuk di screenshot terlebih dahulu. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, untuk lebih memahami lagi saya kasih contoh yang terakhir deh. Ya, saya lanjutkan. Yang ke C, kita akan cari H bundaran F bundaran GX. Ingat, yang didahulukan adalah yang paling belakang. Berarti kita tulis ulang aja. H bundaran F dalam kurung apa? GX ya, GX. Oke. Maka H bundaran F, nah GX-nya dimasukkan. GX tadi apa? 2x kurang 5 kan? 2x dikurang 5 gitu. Kemudian kita fokus ke yang belakangnya lagi, itu fungsi F. Fungsi F di sini apa? X ditambah 3. Nah, artinya adalah kita masukkan setiap X yang ada di Fx di sini dengan 2x kurang 5. Berarti kan apa? 2x dikurang 5 gitu ya. Tambah 3. Tuh. Oke ya. Sehingga H dari diperkecil ya, 2x dikurang 2 ya. Ya, dari 5 tambah 3 kan negatif 2. Nah, sehingga kita fokusnya ke H. H itu adalah X kuadrat. Berarti tinggal masukkan, yaitu 2x dikurang 2 itu kurung kuadrat. Boleh sampai sini, boleh juga dijabarkan. Oke ya. Nah, ini yang terakhir D. F bundaran G bundaran H dari negatif 2. Sama langkahnya, kita buka dulu F bundaran G dalam kurung H negatif 2. Nah, karena H negatif 2, maka kita cari dulu di sini ya. Nah, di sini H negatif 2 berarti X-nya kan kita ganti negatif 2, berarti menjadi negatif 2 kuadrat itu 4. Oke ya. Di F bundaran G 4. Tuh. Nah, ini udah. Kemudian kita akan cari G4 yang selanjutnya ya. Gx itu kan 2x kurang 5. Berarti kalau G4 artinya ganti nilai x menjadi 4. Itu 2 kali 4 kurang 5. 2 kali 4 kurang 5. 2 kali 4 kan 8, kurang 5 yaitu 3. Ya, berarti F3. G4 nya diganti menjadi 3. Ya sudah, F3 kita cari. Nah, di sini kan X tambah 3. Berarti kalau F3, 3 tambah 3 itu 6. Oke, gimana? Semoga paham ya. Ya. Silakan sekarang di screenshot terlebih dahulu. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Mungkin cukup untuk pembelajaran fungsi komposisi kali ini. Semoga bisa paham dan silakan simak lagi dan lagi supaya tambah paham ya. Kalau yang belum mengerti jadi mengerti, dan yang sudah mengerti menjadi lebih mengerti lagi. Oke. Gitu ya. Jangan lupa juga setelah disimak berikan komentar berupa tanggapan ataupun pertanyaan. Ya, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.